Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat bisa terkumpul juga pada anak soleh, sehingga fokus kita tujukan kepada anak saja, itu dengan memberi nafkah kepadanya dan mengajarkannya ilmu agama? Apa maksud pertanyaan ini, Pak? Maksudnya antum yang penting anak saya soleh deh, kalau saya nggak soleh nggak masalah. Ini jelas salah dalam memahami. Jangan sampai ya antum berpikiran kan nanti anak saya bakalan transfer pahala terus ke saya. La wallah, tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Sa'id bin Jubair berkata kepada anaknya, apa kata Sa'id bin Jubair? Wallahi la azidanna fi salati min ajlika ya bunai. Demi Allah, aku akan tambah salatku untuk kebaikanmu, hai anakku. Kata para ulama, kenapa? Karena kesolehan orang tua itu akan berpengaruh kepada siapa? Anak. Kita pengen anak kita jadi anak soleh, tapi kita sendiri selalu berbuat maksiat. Gimana? Makanya akal Islam, ya, hal seperti ini jelas bertabrakan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa berusaha orang tua menjadi suri tauladan untuk anak-anaknya. Jangan sampai orang tuanya yang memberikan contoh yang tidak baik, yang kemudian contoh tidak baik ini diamalkan oleh si anak sehingga menjadi dosa jariyah buat dia. Ya na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Apa hukumnya minta didoakan kepada orang tua yang pemahamannya Syiah? Syiahnya yang mana nih, Pak? Karena ada Syiah yang ekstrim yang mempertuhankan Husain, yang doanya ya Husain, ya Husain, ya Husain. Bukan berdoa sama Allah, tapi sama Husain. Maka kalau berdoanya kepada selain Allah, jelas syirik. Tidak boleh kita minta didoakan sama orang seperti itu. Tapi kalau dia berdoanya kepada Allah saja dan tidak berdoa kepada selain Allah, dan dia mentauhidkan Allah, nggak masalah. Iya. Aisyah pernah berpuasa selama 1 bulan full sepeninggal Rasulullah kecuali haid. Apa benar Aisyah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah puasa 1 bulan full kecuali di bulan Ramadan? Aisyah yang meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah puasa 1 bulan full kecuali di bulan Ramadan. Maka yang menjadi hujah adalah periwayatan Aisyah. Adapun bahwa Aisyah pernah berpuasa sebulan, saya belum mendapatkan riwayatnya. Tapi Aisyah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Bolehkah saya menegur teman yang sedang berbuat buruk dengan menyampaikan hadis yang baru saja didapat sehabis pulang kajian, padahal saya belum cukup ilmunya? Akhi, menegur orang yang salah tidak disyaratkan harus ilmunya seperti Imam Bukhari, Pak. Yang penting antum sudah tahu ilmunya, sudah faham hadisnya, antum sampaikan, alhamdulillah. Ya, kalau nunggu dulu sampai ilmunya banyak dulu, sampai kapan kita? Bagaimana menyikapi orang tua yang sudah paham sunnah tapi masih ikut-ikutan kajian dengan ahli bid'ah karena katanya nggak enak? Ya, mendakwai orang tua itu harus pelan-pelan.
Yang paling penting kamu harus jaga sikap kamu terhadap orang tua. Jangan sampai hanya karena ada perbuatan orang tua yang kamu tidak sukai, akhirnya kamu bersikap keras sama orang tua. Jangan. Tetap berbakti sama orang tua, berakhlakul karimah sama orang tua, berlemah lembut sama orang tua. Sambil sedikit demi sedikit memberikan apa? Pemahaman. Ya. Apakah orang tua yang tidak mendidik dan mengajarkan agama kepada anaknya mendapatkan pahala dari setiap amal soleh yang dilakukan anaknya tersebut? Ini mengerikan, saudaraku. Sebab si anak nanti akan mengadukan kepada Allah tentang perbuatan orang tuanya. Dan orang tua yang tidak pernah mengajarkan anaknya itu akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kenapa kamu dahulu tidak mengajarkan anakmu sholat yang benar, tidak mengajarkan akidah yang benar, tidak mengajarkan tentang tauhid dan yang lainnya? Ini Masya Allah, Pak. Dia sudah menyia-nyiakan amanah. Sudah menyia-nyiakan apa? Amanah. Karena anak itu amanah bukan, Pak? Amanah wallah. Dan akan ditanya oleh Allah. Rasulullah sabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pengurus dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa? Kepengurusannya itu. Seorang ayah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Seorang istri, ya, dan yang lainnya. Maka ini berbahaya sekali, ya, kalau ternyata si anak tidak pernah diajarkan. Tapi apakah ya kalau tidak pernah diajarkan akan sampai kepada orang tuanya? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Kami harus mulai dari mana untuk belajar agama, Ustadz? Mulailah dari tauhid dulu. Dari tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah tujuannya agar mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Maka mulai pahami dulu tentang hak-hak Allah yang paling agung itu. Mulai kita menuntut ilmu dari mengenal siapa Allah, supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Karena inilah kuncinya, inilah dasarnya. Tanpa ini amal kita nggak bakalan diterima sama Allah. Kita rajin sholat, tapi kita berbuat syirik, batal, tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal amalmu, kata Allah. Dari sini dulu, Pak, yang paling wajib. Makanya Rasulullah ketika menasihati Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah, apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Hai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan mereka adalah kepada syahadat la ilaha, dalam satu ayat yang lain, sampai mereka mentauhidkan Allah dulu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentauhidkan Allah, fa'alimhum anna Allah iftaradu 'alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Ajarkan yang setelahnya apa? Setelah diajarkan tauhid, ajarkan bahwa Allah mau mewajibkan salat 5 waktu. Berarti baru setelah belajar tauhid, baru kita belajar apa? Tentang salat. Karena ini merupakan kewajiban terbesar setelah tauhid, rukun Islam kedua. Setelah salat kita pelajari, baru kita belajar rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga, apa itu? Zakat. Kemudian rukun Islamnya keempat, puasa. Demikian akhwal Islam. Tapi ya, antum tidak harus belajar sampai sedetail-detailnya, tidak. Ya, bagi pemula cukup mempelajari apa?
Secara global aja dulu. Nanti kalau sudah naik kelas, semakin kita ingin memperdalam, silahkan. Ya. Dengan banyaknya syubhat di zaman ini, mohon arahannya Ustadz. Akhi, siapapun yang ingin selamat dari syubhat dan fitnah akhir zaman, yang harus kita lakukan pertama, kita harus menuntut ilmu. Yang kedua, jangan sembarangan ngambil guru. Sebab salah guru, kena syubhat, khalas. Makanya penting untuk memilah dan memilih. Lihat mana guru yang kuat berpegang kepada Al-Quran, hadis, dan sesuai yang dipahami oleh para sahabat. Nah ini penting. Dengan cara apa? Konsultasi. Antum kalau pengen tahu ahli bangunan yang sangat ahli, nanyanya sama siapa? Nah, antum pengen tahu ahli bangunan yang mantep, nanyanya ke siapa? Ke ustadz. Ustadz nggak paham bangunan mas. Ke dokter. Dokter nggak paham bangunan mas. Ke siapa dong? Ya ke ahli bangunan lagi mas. Antum pengen tahu dokter yang luar yang hebat, tanyanya ke siapa? Ya ke dokter lagi pak. Jangan nanyanya ke petani. Kalau antum pengen tahu penjahit yang hebat, nanyanya ke penjahit lagi yang sama-sama ahli. Orang kalau ahli dalam suatu bidang akan paham si fulan itu ahli juga. Pengen tahu si fulan ahli dalam agama atau tidak, tanya kepada ahlinya lagi dalam ahli agama. Ini nanyanya kepada orang sama-sama orang awam. Ya. Nah ini akhwal Islam, saudaraku sekalian. Ini bagi mereka yang ingin selamat. Adapun yang nggak pengen selamat ya silahkan, ya ambil dari semua orang. Ya. Akhirnya hati antum jadi tong sampah. Semua masuk. Nasallallahu salamata wal afiyah. Apakah buka puasa itu harus menunggu gelap malam atau adzan, Ustaz? Sampai matahari tenggelam, Pak. Sampai matahari apa? Tenggelam. Dan tidak boleh menunggu sampai gelap malam muncul bintang-bintang, karena tasyabuh dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu berbuka puasanya menunggu sampai gelap dulu, baru buka. Ya. Maka ketika kita melihat matahari telah tenggelam, sudah. Itu waktunya untuk apa? Berbuka puasa. Ya. Apakah penuntut ilmu harus mengacu pada satu madhab saja? Pertama, penuntut ilmu yang masih pemula, supaya dia tidak bingung, gak masalah dia satu madhab dulu. Untuk memudahkan. Sebab kalau belum apa-apa sudah perbandingan madhab, puyeng. Ya. Maka pemula gak masalah, misalnya antum belajar dari madhab Syafi'i dulu, kitab-kitab mukhtasar. Yang penting kuasai dulu. Nanti semakin tinggi dan antum belajar ilmu alatnya dan yang lain-lain, baru kemudian masuk di dalam apa? Perbandingan madhab. Untuk bisa melihat mana yang paling kuat dari madhab tersebut. Iya. Boleh. Bermadhab itu boleh, Pak, tapi tidak wajib. Yang haram itu
ketika sampai kepada kita dalil yang lebih kuat, kita tolak dalil demi ngikutin madhab. Nah, ini yang haram, nggak boleh. Iya. Saya mulai dari membaca Musnad Imam Ahmad. Pak, tak dulu. Yang dasar, yang kecil-kecil dulu deh. Mulai dari Arba'in Nawawiyah. Baru kemudian naik Umdatul Ahkam. Lalu Bulughul Maram. Lalu Al-Mukhtarat atau Al-Muharrar. Lalu bisa naik ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Iya. Setelah itu baru Kutubus Sittah. Setelah Kutubus Sittah baru Musnad Imam Ahmad. Iya. Demikian yang dianjurkan oleh para ulama, kita mulai itu dari kitab-kitab kecil dulu, jangan langsung Musnad Imam Ahmad. Ya, hasilnya ilmu antum tidak akan kokoh nanti. Karena kita menuntut ilmu itu seperti bangun rumah, tau nggak, Pak? Harus yang dikuatkan apa dulu, Pak? Pondasinya dulu. Setiap ilmu pasti ada kitab ringkasan. Dalam ilmu fikih ada ringkasannya. Antum tahu nggak? Ringkasan yang dibuat para ulama itu isinya kunci semua, Pak. Kitab ringkasan itu istilahnya itu kunci untuk bisa masuk kepada yang lebih tinggi. Isinya itu ilmu dasar semua. Kalau antum tidak kuasai ilmu dasar, bagaimana antum akan bisa memahami yang lebih tinggi dari itu? Makanya sangat tidak dianjurkan dalam menuntut ilmu itu langsung loncat, Pak. Jangan. Ya, kita dari dasar dulu. Kuatkan dulu pondasinya. Dalam ilmu fikih, dari mukhtasar dulu, kitab-kitab ringkas dulu, kuasai itu. Naik lagi. Dalam ilmu hadis, dan dari setiap ilmu kita harus berusaha seperti itu. Bertahap, Pak. Jangan tergesa-gesa. Iya. Apakah seorang anak harus jadi soleh dulu, Ustadz, untuk mendoakan orang tuanya? Siapapun Anda, jangan pernah merasa sudah jadi anak soleh. Sekarang kalau antum bertanya, apakah harus jadi anak soleh dulu? Ulama aja nggak merasa dirinya soleh. Sampai kapan Anda akan berkata, saya udah soleh loh? Iya. Sebagian ulama berkata, siapa yang merasa dirinya sudah soleh, itu tanda dia belum soleh. Karena orang soleh itu dia tidak akan merasa dirinya soleh. Imam Syafi'i berkata, wahibbus salihin walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta orang-orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Aku berharap mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat orang soleh. Imam Syafi'i, bayangin, Mbak, yang ketakwaannya, yang keikhlasannya, rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Ternyata nggak merasa dirinya apa? Soleh. Kita, ya, sholat aja terkadang masih belang bentong. Pas dapat rezeki, bilangnya apa? Lumayan, rezeki anak soleh. Ngaku soleh lagi. La haula wa la quwata illa billah. La ya. Orang soleh saja merasa dirinya takut saya belum menjadi orang soleh. Ya, memang demikian. Jadi setiap kita, kalau kita merasa diri seorang anak, doakan. Walaupun kita merasa kita belum menjadi orang saleh, walaupun kita banyak dosa, doakan orang tua kita. Ini saja, billahi taufik, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.